Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini merupakan hari yang bahagia untuk kita semuanya. Perkenankan, saya di sini sebagai koordinator. Teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Bu Nova. Nama lengkap saya Rahmaya Nova Handayani. Dan saya sebagai koordinator mata kuliah ilmu biomedik dasar. Meskipun kita belum pernah bertemu sama sekali dan ini merupakan suatu hal yang baru untuk teman-teman semuanya, namun Bu Nova harapkan tidak mengurangi semangat teman-teman untuk belajar. Memang kondisi pada saat ini masih memungkinkan kita untuk bertatap muka secara virtual atau secara online, meskipun nanti akan banyak keterbatasan pada pembelajaran online, tapi kalau kita bisa maksimalkan dengan maksimalkan kesempatan ini, insya Allah tidak akan kalah dengan kita bertatap muka secara langsung. Nah, ilmu biomedik dasar ini merupakan mata kuliah dengan 4 SKS ya, dengan 2 teori dan 2 praktikum. Di sini tim teaching atau tim mengajar dalam mata kuliah ini adalah bersama saya sendiri, Bu Nova, kemudian Pak Hartono, kemudian Pak Atang, kemudian Bu Novi, kemudian Bu Ana, Pak Amin, dan Bu Santi. Nanti teman-teman akan lebih dekat terhadap kita semuanya apabila kita sudah berada pada setiap kali pertemuan. Sebelum kita berbicara tentang deskripsi mata kuliah ini, kita akan mencoba menilik kembali visi misi dari program studi keperawatan D3. Jadi ini teman-teman harus memahami ya tentang visi misi program studi keperawatan D3, yaitu menghasilkan suatu tenaga vokasi keperawatan yang memiliki wawasan global, terkemuka di wilayah nasional dan regional, serta unggul dalam pelayanan keperawatan komunitas pada tahun 2032. Jadi program unggulan yang ada di program studi D3 keperawatan ini adalah ke arah pelayanan keperawatan komunitas. Jadi nanti diharapkan setelah Anda lulus nanti, Anda akan dapat menguasai bagaimana pelayanan keperawatan komunitas ini secara lebih dibandingkan dengan mungkin program studi di institusi lain. Nah, ini adalah yang sudah tadi Bu Nova sampaikan, bahwa ilmu biomedik dasar ini merupakan suatu mata kuliah yang akan membahas tentang anatomi fisiologi tubuh manusia yang mungkin pada saat Anda di SMA atau bahkan dulu di SMP sudah pernah disinggung secara dasar ya. Namun di sini akan Anda pelajari secara detail. Nah, selain anatomi fisiologi ini juga akan berbicara tentang bagaimana fisika dalam penerapan keperawatan, kemudian bagaimana proses biokimia, yaitu kita akan berbicara tentang metabolisme tubuh, mekanisme kerja hormon dan enzim, serta kita akan berbicara tentang biologi. Nah, biologi ini kita akan berbicara tentang sel-sel. Ilmu biomedik dasar ini adalah merupakan syarat ya untuk Anda dapat mempelajari pada ilmu-ilmu keperawatan lanjutan. Jadi ini merupakan basic sebelum Anda masuk pada mata kuliah berikutnya. Jadi Bu Nova harapkan Anda dapat menguasai dan dapat dipelajari dengan dengan pemahaman yang lebih. Nah, ini adalah contoh RPP atau rencana
program pembelajaran pada ilmu biomedik dasar. Nanti untuk selanjutnya dapat Anda pelajari, dapat Anda download RPP yang sudah ada di Skalsa. Jadi ini adalah contohnya seperti ini. Ini pada minggu keberapa, pada pertemuan keberapa, waktunya kapan, kemudian capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah atau bahan kajian itu apa. Ini adalah sub materinya apa. Pada kolom kelima kita metode pembelajarannya masih menggunakan sinkron unsynchronize ya, dengan media Zoom atau media nanti rekaman dari setiap pemateri. Nah, pada pengalaman belajar mahasiswa pada kolom ke-6 ini ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Misalnya, di sini pada saat Bu Nova menjelaskan penjelasan tentang RPP ini, Anda dapat termotivasi. Atau nanti pada pertemuan pertama dengan dosen Bu Nova di sini pada kolom 9 ya, ada nama dosen atau pengampunya. Di sini ada pengalaman belajar mahasiswa. Misalnya untuk pertemuan pertama nanti Anda teman-teman sudah harus menjawab lembar kerja mahasiswa. LKM ini harus diupload di Skalsa. Setiap tugas pada setiap pertemuan tidak boleh sama atau tidak boleh mencontoh pada teman lainnya. Jadi nanti Bu Nova harapkan pengalaman belajar ini bisa Anda pahami tergantung dari nanti masing-masing dari sub topik bahasan yang akan kita pelajari. Nah, kemudian di sini ada kriteria penilaian, indikator, dan bobot. Jadi setiap pertemuan di sini sudah ada bobotnya masing-masing. Dan nanti kita akan berbicara tentang bagaimana bobot penilaian pada mata kuliah ini. Jadi ini teman-teman ya, contoh dari RPP yang nanti Anda akan pelajari. Nah, nanti pada akhir pertemuan sebelum UAS atau ujian akhir semester, pada pertemuan ke 5 terakhir itu ada evaluasi skill lab ya. Di situ juga sudah ada dosennya masing-masing. Nah, di sini evaluasi skill lab nanti kita masih menyesuaikan kondisi ke depan. Kalau misalnya kita bisa offline atau tatap muka, kita akan lakukan secara tatap muka. Namun kalau misalnya nanti kondisi pandemi COVID ini belum reda, kita masih akan belajar skill lab ini dengan virtual ya. Semoga kita harapkan pandemi ini segera mereda sehingga kita bisa bertemu secara langsung. Nah, pada akhir dari RPP ini sudah ada rancangan tugas ya. Ini adalah contoh rancangan tugas ya pada pertemuan keberapa, pada minggu keberapa. Di sini sudah ada LKM-nya ya pada minggu ke-1, 4, 6 dan 7. Nanti teman-teman bisa cermati pada minggu ke-1, 4, 6, 7 ini ada tugas yang harus teman-teman kerjakan ya, yaitu pada lembar kerja mahasiswa ya. Nah, di sini ada 4 LKM. Jadi setiap bahan kajian pada tema besar anatomi fisiologi akan ada 1 LKM. Kemudian pada biologi ada 1 LKM. Pada fisika ada 1 LKM. Dan pada kimia, ini harusnya biokimia ya, itu juga ada 1 LKM. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di belakang. Nah, ini adalah contoh lembar kerja mahasiswa pada bagian paling akhir ya, ada 4 LKM. Ini adalah ada beberapa pertanyaan yang nanti akan disampaikan ke teman-teman yang sudah ada di RPP dan bisa teman-teman kerjakan ya. Nah, ini adalah sistem evaluasi pada penilaian IBD ini ya. Jadi ada LKM dengan bobotnya 20% karena ada 4 LKM ya. Jadi masing-masing LKM itu ada 5%. Jadi total nanti dari 4 LKM yang Anda kerjakan itu ini bobotnya adalah 20%. Kemudian kuis nanti akan ada 4 kuis yang disampaikan oleh dosen di sini ya, itu bobotnya adalah 8%. Kemudian evaluasi praktikum ini ada 5 ya, ada 5 kali.
masing-masing setiap pertemuan itu 5% karena ada 5 sehingga nanti di total ada 25%. Kemudian UTS 22% dan UAS 25% bobotnya. Nah, nanti di tengah-tengah pertemuan itu nanti ada UTS ya. UTS ini dilaksanakan secara online yang akan dilaksanakan pada rentang 8 Desember. Namun UTS ini nanti sistemnya adalah tidak terjadwal ya. Nanti kita akan akan kita upload soal ke dalam Skalsa, kemudian nanti teman-teman akan mengerjakan. Nah, kemudian ada UAS juga di sini. Ya, juga sama. Sistemnya adalah dengan CBT ya atau online. Bisa Anda kerjakan dimanapun Anda berada. Jadi itu yang bisa Bu Nova sampaikan sekilas tentang penjelasan RPP pada mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Nanti apabila ada yang ingin didiskusikan, nanti teman-teman bisa lakukan di forum. Jadi di Skalsa ini adalah salah satu media pembelajaran interaktif antara dosen dengan mahasiswa. Nah, pada forum nanti silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa chat di forum, atau kalau misalnya dari dosen itu lama untuk meresponnya bisa langsung dengan WA. Nah, nomor masing-masing dosen atau pengampu sudah ada di RPP dan bisa teman-teman susun untuk PJ ya. PJ misalnya silakan dalam satu kelas ini ketua kelasnya siapa, PJ masing-masing mata kuliah siapa ya. Jadi nanti tolong untuk PJ ini